Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 mata kuliah analisa berorientasi objek. Dengan dosennya itu adalah Teguh Ahmad Alyansa Eskom MT. Di sini dalam tugas besar 2-nya terkait dokumen sistem specification, yaitu ada SRS, BRT, dan MSD. Nah, di sini langsung saja ke daftar isinya. Pertama yang akan nanti dijelaskan adalah dan terkait ketentuan TBU tersebut. Pertama itu ada sistem planning. Nanti di bawahnya itu ada project scope, project schedule, project team. Kemudian ada juga untuk sistem analysis dan desain, kayak beberapa functional requirements dan juga non-functional requirements-nya. Kayak functional requirements itu terdiri dari kayak actor, usage diagram, activity diagram, dan lain sebagainya. Sedangkan non-functional requirements itu terdiri dari operational, performance, security, dan hardware. Kemudian ada juga setelah itu ada sistem implementation, di mana sistem implementation tersebut ada testing strategi dan installation strategi. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan, di mana di sini akan dimulai melalui sistem planning. Jadi apa sih itu sistem planning? Jadi sistem planning itu kayak perencanaan sebuah sistem ya ketika ingin dibuat atau development. Jadi semua rencana-rencana tersebut ataupun telah direncanakan agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik. Ini ada pertama ini di sistem planningnya ada project scope. Apa itu project scope? Jadi project scope itu merupakan suatu proses yang diperlukan agar ruang lingkup dan kegiatan pada proyek dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini ada suatu business flow ya dari project scope tersebut. Pertama itu ada plan scope management, kemudian ada collect requirements define scope, kemudian ada create OBS, validate scope, dan control scope. Nah, di sini ada beberapa yang diperhatikan dalam menentukan project scope, yaitu plan scope management tadi, yaitu kegiatan untuk mendefinisikan proses validasi dan pengaturan project. Ada lagi pengumpulan requirements, di mana kegiatan itu merupakan informasi kebutuhan pengguna seperti kayak survei ya. Nah, nantinya dari data tersebut akan dibawa ke beberapa tahap seperti interview, analisis dokumen, dan membuat prototype. Kemudian ada juga untuk mendefinisikan scope, sini tahap di mana proses pemilihan requirement yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi ada proses selection atau pemilihan ya terhadap dokumen-dokumen atau data-data yang telah disurvei sebelumnya. Kemudian ada juga validasi scope. Jadi validasi ini dilakukan berdasarkan quality control dan juga pengkontrolan scope, di mana proses memantau dari suatu project dan scope produk serta pengalaman perubahan pada scope. Kemudian setelah melakukan project scope ada juga untuk project schedule, di mana project schedule ini adalah komponen utama dalam manajemen project software engineering. Nah, di sini contohnya. Jadi secara generalnya project schedule itu merupakan suatu planning dari timeline yang akan dikerjakan pada project tersebut. Nah, di sini kita akan lihat aplikasi layanan kuliah tersebut yaitu on the spot. Dari ini menggunakan SLDC development ya metodenya, yaitu ada analisis sistem, desain aplikasi, development, testing, dan finishing atau improvement. Nah, di sini kita lihat dia secara data kegiatannya sudah di listing, dan di sini akan menampilkan juga progres dari task tersebut dan akan muncul timeline-nya di setiap bulannya gitu. Jadi contohnya meeting dengan tim about and concept application. Jadi dia itu dikerjakan tanggal berapa sih? Jadi di sini tuh kerjakan di tanggal week 3 dan week 4 dan seterusnya sampai di sini akhirnya ini planningnya itu aplikasi yang kuliah on the spot ini dibuat aplikasinya itu dalam waktu 2 bulan, yaitu November week 3 week 4 sampai Januari week 1 week 2 planningnya. Kemudian setelah sistem planning ada juga untuk project team, dimana karena kan kita nggak harus sendirian gitu nge-build aplikasi. Nah, jadi atau nge-build project, jadi diperlukanlah suatu project team. Di sini dari hasil project team tersebut akan saya tentukan. Itu project manajernya ada saya sendiri, Fajar. Ada juga sistem analis, yaitu tujuan untuk menganalisis sistem ya. Dari review Fajar, desainer, Arul juga dan Fajar, programmer, review Arul dan Fajar, tester Fajar dan Arul.
Apa sih peran dan tanggung jawabnya dari masing-masing posisi ini? Ada project manager. Project manager itu contohnya itu kayak untuk membuat rencana project ya, membuat unit kepada tugas tim, membuat timeline, membuat dokumen proposal, dan mengatur agar sistem berjalan dengan baik. Ada juga sistem analis, yaitu jelas ya dari namanya sistem analisis, berarti menganalisis sistem aplikasi, membuat business flow diagram, membuat diagram activity, menyediakan resource kebutuhan tim. Desainer, itu jelas yaitu membuat user tampilan aplikasi, desain UI UX-nya. Dan programmer itu ya dia yang melakukan proses coding aplikasi, bertanggung jawab dia itu aplikasinya berjalan atau enggak gitu, sampai shortcutnya ke repository dan membuat demo aplikasi juga. Dan tester itu apa? Untuk melakukan testing pada aplikasi, dan juga membuat catatan jika pada aplikasi. Tester ini bertugas jadi kayak untuk melakukan testing pada aplikasi yang telah dibuat oleh programmer. Jadi nanti dia akan mereview gitu apakah ada error atau tidak ya. Kemudian di sini akan masuk ke sistem analis dan desain. Di sini ada juga functional requirements. Nah, di sini dari project use case tersebut dari aktor. Aktor itu berperan dalam sistem, seorang peran dalam sistem. Jadi di sini tuh aktornya itu ada pelanggan dan pengemudi. Jadi pelanggan ini memiliki action kayak untuk login, dia bisa menelpon juga pada yang on the spot. Kemudian ada memasuki situs web, terus bisa ada input data pengiriman atau pilih layanan, kemudian melihat informasi paket, dan bisa juga untuk melacak status pengiriman. Jangan kalau pengemudi itu dia bisa melakukan login juga, bisa melakukan ubah paket, hapus paket, tambah paket, CRUD ya. Kemudian kayak bisa untuk input billing dan cetak bukti, kemudian bayar tunai, input data pengiriman, dan juga melihat jadwal penjemputan dan pengiriman. Kemudian setelah itu, setelah aktor ada juga untuk use case diagram. Apa itu use case diagram? Jadi use case diagram itu adalah sama halnya seperti aktor ya. Jadi intinya itu salah satu dari berbagai jenis diagram UML model linguis yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, sama halnya dengan aktor. Jadi di sini juga menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh aktor dalam suatu sistem. Di sini dijelaskan gitu. Pelanggan dan pengemudi melakukan hal-hal seperti berikut. Kemudian setelah itu ada juga activity diagram. Jadi activity diagram itu merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Nah, di sini ada contoh activity diagram pada layanan kuliah on the spot. Jadi kayak untuk pelanggan, sistem, dan juga pengemudi. Dibagi jadi 3 bagian. Di sini pertama kayak pelanggan itu mengunjungi website, kemudian juga untuk melakukan proses data login, kemudian sistem itu dia itu mengecek data login itu valid atau enggak gitu. Kalau valid, dia itu akan menampilkan informasi pengiriman gitu. Jika tidak ya dia maka kembali ke halaman login dengan error message yang telah ditentukan. Setelah itu dia menginput pelanggan bisa menginput form pengiriman dan juga memilih jenis layanan. Nah, jenis layanan ini ada 3 hari, ada yang sama dan semalam. Dan sistem juga akan otomatis menghitung biaya, label, dan mencetak billingnya. Setelah itu pelanggan juga bisa melihat update informasi data penjemputan ini informasinya. Kemudian bisa juga untuk melacak status paket. Nah, setelah itu pengemudi, apa yang akan pengemudi? Nah, pengemudi itu bisa juga melakukan data login atau driver ya di sini, atau kurirnya, bisa juga untuk menambahkan, mengubah atau menghapus paket pelanggan. Sistem juga bisa untuk menampilkan list paketnya gitu. Setelah itu bisa mencatat atau mencetak payslip. Nah, di sini bisa juga sistem itu memiliki pilihan yaitu keuangan masuk pelanggan mau bayar manual atau enggak gitu. Nah, itu merupakan suatu diagram. Jadi kayak diagram aktivitas antara sistem dan juga aktor yaitu pelanggan dan pengemudi. Kemudian juga untuk sequence diagram ini merupakan urutan ya. Diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Dan jadi sequence itu kayak emang tadi disebutkan ya. Jadi kayak diagram tapi yang berurutan, sifatnya itu secara vertikal. Di sini ada pelanggan dengan sistem dan juga pengemudi dengan sistem. Nah, di sini ada juga nih pelanggan sama halnya ya proses-prosesnya, tapi saja dia berbeda diagram gitu.
kemudian berbeda tampilan. Di sini ada pelanggan, login, kemudian proses login, data pengiriman, rilis layanan, informasi paket, dan macam paket pengiriman. Pengemudi juga sama gitu, intinya dia bisa mengedit pada data-data paket yang telah di-input oleh user dan bisa melakukan pencatatan keuangan dan melihat informasi paket dan juga cetak billing. Jadi di situ merupakan pengemudi. Dan di situ merupakan sequence diagram, intinya itu dia itu menggambarkan suatu urutan, cara berurutan, cara jelas dan rinci. Ada juga kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram itu merupakan diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Nah, jadi setelah dibuat kayak tadi diagram, sequence diagram, use case, maka selanjutnya adalah membuat kelas diagram. Kelas diagram ini samanya nanti ketika kita akan membuat satu aplikasi, maka diperlukan satu database. Nah, jadi database itu kayak diperlukan juga suatu tabel-tabel atau kelas diagram. Nah, di sini kayak kita tentukan dulu atau menganalisa kira-kira apa saja tabel yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi. Di sini pertama itu ada tabel user, terdiri dari email, address, ID, level, name, nomor HP, password, username. Nah, itu bisa ngapain aja di user, bisa add, delete, edit, dan view. Dan juga ada tabel layanan. Nah, di sini bisa juga untuk description, ada ID jenis layanan, bisa add, delete, CRUD juga gitu, tabel order juga. Jadi tabel order ini untuk menampung data yang telah diinputkan oleh user ya. Jadi kayak awal itu misalnya dari kotak mana, durasi, harga, kemudian ID layanan, ID paket, ID status, ID user, jarak, tanggal order, dan tujuan. Nah, ini juga tabel paket. Tabel paket itu apa? Jadi kayak description, ID, image, paket name, tipe, dan weight. Bisa juga samain dengan CRUD, bisa CRUD, tabel status, deskripsi, ID, nama status gitu. Setelah melakukan, nah itu dari kelas diagram. Jadi intinya itu dia kayak udah masuk ke pembuatan ini ya, yang berbau teknis kayak untuk apa saja data yang dibutuhkan dan tabel yang dibutuhkan ketika pembuatan aplikasi layanan QA on the spot ini. Dan juga data model. Data model itu adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Nah, contohnya di sini user. Nah, di sini dia apa saja sih fit-fitnya gitu. Jadi kayak ada username, ID, level, address. Jadi hampir sama dengan kelas diagram gitu. Tapi yang saja berbeda cara struktur diagramnya. Nah, kemudian di sini ada juga untuk user interface design. Nah, jadi UI itu merupakan proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau stylenya. Tujuan itu apa? Yaitu untuk membuat desain yang termuka, membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Nah, di sini merupakan gambaran kasarnya atau prototipenya. Jadi dari UI tersebut. Jadi contoh kayak app names di sini ada untuk username, password. Di sini tampilan ini rencananya. Jadi ketika karena kan dalam layanan QA on the spot ini lakukan adalah login ya. Jadi itu harus memiliki akun agar bisa dapat melihat paket-paket tersebut. Jadi misalkan pelanggan itu melakukan login, kemudian di sini ketika setelah login akan muncul paket dia gitu. Apa saja sih paketnya? Kemudian setelah diklik, di sini data-datanya akan muncul. Juga untuk ini bisa juga dia selain itu bisa untuk nge-create paket baru gitu. Ini create paket baru. Jadi kayak paket baru, nama barangnya, tipe berat, fotonya, terus detail ordernya gitu. Jadi dari mana ke mana. Nanti juga harga akan otomatis ini ya yang disediakan sistem atau dihitung sistem. Kemudian setelah melakukan proses validasi data, di sini ada untuk confirm pembayaran yang menggunakan payment method yang akan digunakan. Dan setelah itu ada juga untuk detail paket ya. Jadi detail paket ini dari ini ketika ini diklik akan munculkan detail paketnya. Maksud statusnya itu sampai mana sih atau bisa dikirim gitu. Dan misalkan saat ini sampai mana gitu, dia ketahuan juga untuk detailnya, masuk kurir juga sama siapa gitu dia akan ketahuan. Dan juga bisa diedit dengan detail paketnya. Di sini apa yang bisa diedit itu oleh kurir tersebut gitu.
karena kan dalam sistem itu kurir bisa mengedit data tersebut. Setelah pembuatan UI, ada juga untuk deployment diagram. Nah, deployment diagram ini suatu model diagram dalam ML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware ya. Contoh jadi kayak hubungan antara server, hardware, dan juga software. Misalnya ada mobile application, main apps, yaitu bisa connect juga ke HTTP web servernya atau MySQL server. Ke web servernya, web server itu dia terdiri dari CMS admin dan juga API lagi dan juga printer yang tujuannya itu untuk memprint out billing tersebut yang telah disediakan sistem. Nah, di sini ada non-operational requirements. Jadi apa itu non-operational requirements? Operasional dalam kebutuhan sistem yang clear on the spot ini merupakan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Jadi, sedangkan performance yang bisa melihat suatu kemampuan kerja dari sekumpulan elemen-elemennya saling berkaitan satu tujuan. Kemampuan kerja dari sekumpulan komponen data yang saling berkaitan atau berhubungan untuk mencapai tujuan dari data itu sendiri. Ada security. Security itu suatu aplikasi merupakan hal penting karena berguna untuk melindungi data ataupun informasi yang ada pada database sistem tersebut. Jadi lebih keamanannya gitu. Jadi ada beberapa langkah gitu yang harus dilakukan oleh dalam pembuatan aplikasi yang clear on the spot ini. Pertama, ada pastikan hosting yang aman, install plugin keamanan untuk website, masang SSL pada hosting, kemudian gunakan username atau password yang kuat, kemudian masukkan antivirus pada website Anda. Kemudian ada hardware. Apa itu hardware? Jadi hardware itu merupakan suatu komponen perangkat keras dalam sistem aplikasi ini. Hardware dimaksud adalah hubungan dengan aplikasi yang dibuat. Ya, hardware itu kayak untuk laptop, komputer, handphone, router, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendukung dalam pembuatan proses aplikasi ini yang layanan quick on the spot. Ada juga sistem implementation. Sistem implementation ini ada testing strategi. Pengetesan pada aplikasi merupakan salah satu bagian penting. Dengan adanya testing, maka error akan pada aplikasi dapat diketahui dan diselesaikan. Strategi pengetesan dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Jadi langkahnya itu kayak ada requirement analysis. Analisis persyaratan adalah langkah pertama di mana pengujian siklus dimulai dengan tinjauan umum persyaratan user. Tujuan dari requirement analysis adalah untuk memahami persyaratan yang penting untuk pengujian sebuah produk. Kemudian test case design dan development. Makanya gunakan untuk menemukan apa saja persyaratan komponen yang diperlukan. Spesifikasi desain uji dinulis dalam membuat ujian atau review dari tes spesifikasi, test execution. Di sini juga melakukan peninjauan pada kode atau program yang ada gitu. Ada test closure, tapi ini menghasilkan dari ringkasan dari testing yang telah dilakukan dan menyiapkan rekomendasi dari suatu proyek atau software. Kemudian juga untuk tes proses analisis. Nah, tujuannya ini akan dianalisis untuk meningkatkan kinerja dari suatu aplikasi dengan menggunakan teknologi baru atau menambahkan fitur-fitur tambahan yang diperlukan. Itu jadi merupakan suatu proses dari testing strategi. Kemudian selainnya terakhir adalah installation strategi. Apa itu installation strategi? Installation strategi ini merupakan suatu pengetesan ya, baik secara manual atau otomatisasi selesai dan error-error yang ditemukan setelah selesai dan dikerjakan oleh developer. Untuk langkah selanjutnya adalah proses installation, baik itu dari server maupun mobile apps production. Dalam proses instalasi tersebut terkadang diperlukan beberapa langkah agar proses ini instalasi ke production berjalan dengan lancar itu. Jadi di sini merupakan langkah-langkah untuk proses instalasi ke production yang diakses oleh website ataupun Play Store ataupun App Store yang dilakukan berupa mobile dan iOS. Jadi di sini ada melakukan backup server, database dan juga aplikasi. Bisa juga untuk melakukan monitoring, instalasi dan juga monitor ke dalam logging yang telah dibuat. Kemudian ada lagi memiliki koneksi internet yang kuat dan stabil agar proses upload data ke dalam server berjalan dengan lancar. Dan juga menambahkan waktu respon server untuk bisa menghindari proses gagal upload. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya terkait laporan tugas besar 2, di mana di sini kayak dijelaskan ya bagaimana suatu membuat project dari tahap awal sampai proses instalasi. Mungkin cukup sekian, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.